Ku ada sebagai mana ku ada. Shalom. Apa kabar kita semua? Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Temanya adalah ku ada sebagaimana ku ada. Demikian firman Tuhan yang kita akan bacakan. Mari buka Alkitabmu, kita baca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Firman Tuhan hari ini buat kita sungguh luar biasa. Firman ini berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kuasa kebangkitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata di ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi di firman Tuhan ini Rasul Paulus menekankan kepada dirinya sendiri dan juga menyampaikan kepada kita bahwa oleh karena kasih karunia Allah dia ada. Dan dia katakan aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan semua karena kasih karunia daripada Allah. Dan dia katakan lagi, aku bisa bekerja keras, aku memberitakan Injil, aku bisa dipakai Tuhan bukan karena aku. Tapi dia katakan bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Rasul Paulus mengatakan, ku ada sebagaimana aku ada. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Dia menyadari siapa aku ini di mata Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini betul-betul sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Setiap kita yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, kita tetap akan selalu menunjukkan sikap bagaimana hidup kita ada karena kasih karunia Tuhan. Seperti Rasul Paulus ini sudah banyak sekali keberhasilan yang dia alami dalam pelayanan, banyak jiwa diselamatkan bagi Kristus, tetapi selalu dia berkata, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Dan bahkan dia katakan bahwa ia, dikatakan di sini, sebab yang sangat penting di ayat 3, telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Rasul Paulus menerima sendiri. Apa yang dia terima ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci.
Dan dia katakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Rasul Paulus menganggap suatu hal yang paling penting dalam hidupnya adalah kalau dia sudah mengalami kuasa kematian Yesus dan kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan kita saudara yang dikasihi Tuhan? Apa engkau mengalami bagaimana kuasa kematian Kristus ada dalam hidupmu? Apakah engkau masih ada seperti engkau ada dahulu sebagai seorang orang berdosa? Atau engkau sekarang ada sudah menjadi seorang mantan orang berdosa? Kalau engkau ada sebagai orang berdosa, tentunya kuasa kematian Yesus tidak berlaku dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sudah menjadi mantan orang berdosa, berarti kuasa kematian Yesus berlaku dalam hidupmu. Yaitu engkau mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Dan apakah hanya cukup engkau mati saja dalam dosa, tapi engkau tidak bangkit bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus? Karena di firman Tuhan berkata, sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jadi kita pun yang percaya Yesus, engkau mungkin sudah meninggalkan dosa, engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi kalau engkau tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sia-sia semua yang kau dapatkan selama ini. Jadi harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana kita merasakan kuasa kebangkitan Kristus? Bangkit. Bangkit dari segala keadaanmu yang lama. Katakan kepada masa lalumu yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang adalah hidupku untuk Kristus. Sekarang dan selamanya aku hidup untuk Kristus. Dan engkau akan berkata pada dirimu, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Jadi mari kita hidup sebagaimana kita ada karena kasih karunia Tuhan. Itu sebagai pertanda bahwa kita sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana caranya? Tinggalkan masa lalu, tinggalkan dosa, dan mulailah kebiasaan-kebiasaan yang rohani. Mulailah pikirkan perkara-perkara sorga. Karena hidup kita yang sesungguhnya bukanlah hidup yang sekarang, tapi kehidupan yang akan datang. Dan kuasa kebangkitan Kristus tunjukkan berlaku dalam hidup kita. Lepaskan segala sifat karakter tabiat yang lama. Karena firman Tuhan berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Artinya adalah kita ada sebagai ciptaan baru di hadapan Tuhan. Lepaskan segala kuasa-kuasa keterikatan dengan hal-hal yang duniawi. Buang segala sifat-sifat kemunafikan. Karena engkau akan hidup sebagaimana engkau ada. Bukan lagi hidup dalam sandiwara dunia ini. Bukan lagi hidup dalam kemunafikan. Bukan lagi hidup di dalam dosa. Bangkit, katakan kepada dirimu sendiri. Katakan kepada Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Jadi hidupku harus selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, alami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu dengan berkata dalam dirimu, aku ada sebagaimana aku ada dan aku akan hidup tulus dan berkenan di hadapan Tuhan dan hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.